Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dialah yang layak dipuji, layak disembah selain Kau. Oh, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik, karena kesempatan dan waktu yang Tuhan masih beri kepada kami menikmati berkat dan anugerah-Mu. Sebelum kami melangkah dan melakukan aktivitas kegiatan kami di sepanjang hari ini, perlengkapi kami dengan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kami, kekuatan kami di sepanjang hari ini.
Urapan-Mu ada dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semuanya ada dalam keadaan baik. Dan ini masih dalam suasana tahun baru ya. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua, sidang jemaat Tuhan GPD Tiberas Bogor yang ada. Pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan kembali yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan. Judulnya adalah memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Puji nama Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9 ini, ada 2 pasal ini. Di sini Rasul Paulus berbicara tentang membantu jemaat atau membantu orang-orang percaya yang mengalami kesusahan, yang hidup di dalam kesusahan. Kalau berbicara tentang memberi, ada kalanya hidup kita ini tidak selalu siap untuk memberi. Misalnya ketika kita merasa mencukupi kebutuhan sendiri saja itu sudah sangat sulit, bagaimana dengan memberi atau membantu orang lain? Bahkan dengan mengurus kehidupan sendiri ini saja sudah terlalu lelah atau terlalu capek. Bagaimana mau memberi tenaga, pemikiran, bahkan materi kepada orang lain? Ya, tetapi di pasal yang ke-9 ini, di 2 Korintus pasal yang ke-9 ini, Rasul Paulus kembali mengingatkan kehidupan orang-orang percaya untuk selalu bisa memberi. Karena ada hukum tabur tuai ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ada sebab akibat. Ketika kita menabur sedikit, maka kita juga akan menuai sedikit. Tapi ketika kita menabur banyak, kita juga akan menuai banyak. Ya, di dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus menekankan supaya kita sebagai orang-orang percaya bisa memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena terkadang memang ada waktunya kita itu mengumpulkan, karena firman Tuhan di dalam pengkhotbah juga mengatakan bahwa ada waktu untuk mengumpulkan, tapi ada waktu juga kita untuk menabur, memberi, ya. Dan terkadang masalah memberi ini bukan karena tidak punya, tetapi ini berbicara ke dalam hati kita, kesiapan hati kita untuk memberi kepada orang lain, untuk memberi kepada Tuhan, untuk membantu orang yang dalam kesusahan. Jadi sekali lagi, memberi ini terkadang bukan karena kita tidak sanggup, tetapi karena kesiapan dari hati kita. Ya, di dalam ayat ini Rasul Paulus menekankan bahwa ketika kita memberi, hendaknya kita itu memberi dengan sukarela, dengan segala kerendahan hati kita. Di dalam ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ingatkah Bapak Ibu Saudara di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44 bagaimana seorang janda memberi persembahan? Ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa janda ini memberi lebih dari semua yang ada yang sudah memberi. Kalau dari nilai nominal yang diberikan janda ini, itu jauh lebih kecil daripada orang-orang yang memberi pada waktu itu. Tetapi dipandang oleh Tuhan, nilai dari kerelaan hati ini jauh melebihi orang-orang yang memberi pada waktu itu. Yesus berkata bahwa janda ini memberikan seluruh nafkahnya. Jadi di sini terlihat bahwa janda ini memberi dengan kerelaan hatinya. Ya.
Dia tidak dipaksa, bahkan dia memberi dengan sukacita, tidak dengan sedih. Dia memberikan apa yang dia miliki. Ya. Di dalam Matius 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat dikatakan bahwa jangan kita memberi itu supaya dilihat oleh orang lain. Tidak. Kalau sekarang di sosial media ada banyak orang-orang yang memberi, kehidupan sekarang ini ada banyak orang-orang yang memberi lalu mendokumentasikan. Artinya gimana ya? Lalu memajang itu di sosial media mereka dengan maksud supaya ada maksud tertentunya ya. Saya tidak tahu mungkin apa maksudnya, tetapi ada banyak hal orang-orang yang seperti itu. Ada maksud tertentu supaya dilihat oleh orang lain, supaya dia dipuji oleh orang lain. Itu menunjukkan satu kesombongan oleh seseorang. Dia memberi karena mau dilihat. Dia memberi karena mau menyombongkan apa yang dia punya, supaya diakui oleh orang lain. Tapi firman Tuhan berkata bahwa ketika kita memberi itu jangan diketahui oleh siapa-siapa. Biarlah kita memberi di dalam kerelaan hati kita. Kita memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Ya, bahkan di dalam kisah para rasul 20 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berkat memberi jauh lebih besar daripada berkat menerima. Jadi Bapak Ibu Saudara, tahun ini ada banyak kita mendengar bahwa ini adalah tahun yang cukup sulit. Ada banyak hal-hal khususnya di masalah ekonomi. Kalau ekonomi sudah sulit, maka hal-hal yang lainnya akan merembet. Damai sejahtera kita atau kasih kita atau hal-hal lainnya itu akan mempengaruhi perekonomian ini, mempengaruhi semua sektor yang ada. Ya, tetapi kita pas di Natal kemarin kita sudah mendengar banyak hal bahwa walaupun seperti itu, dengan tema yang kita miliki adalah pintu yang terbuka, kita percaya bahwa di dalam keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan mampu membukakan pintu bagi kita. Pintu apa? Pintu berkat. Pintu apa? Pintu pemeliharaan Tuhan. Pintu apa? Pintu kekuatan yang daripada Tuhan. Pintu hikmat yang daripada Tuhan. Segala pintu bisa Tuhan bukakan. Ya, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, ada kecukupan di situ. Ya. Walaupun dikatakan sulit hari-hari ini, nantinya di tahun ini akan mengalami kesulitan. Tapi kalau Tuhan sudah buka pintu pemeliharaan itu, kita bisa dipelihara oleh Tuhan. Kecukupan itu bisa menjadi milik bahagian kita. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-8 tadi, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan. Dikatakan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika masa-masa sulit sekalipun, ketika kita masih bisa memberi dengan sukarela, maka Tuhan, ingat, Tuhan yang sumber berkat itu mampu mencukupkan kita dalam segala hal. Bahkan berkelebihan. Kalau cukup itu, pas kita membutuhkan sesuatu itu cukup. Ada kesaksian dari seorang ibu, saya tidak menyebutkan namanya, ketika kami melakukan diakonia, dia mengatakan, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan persis seperti apa yang saya minta. Misalnya uang sekolah anak segini Tuhan. Dan dia memberikan, itu cukup. Ya, Tuhan ada kalanya memberikan kita cukup seperti itu. Tapi ada kalanya dikatakan Tuhan akan memberikan kita berkelebihan. Lebih daripada apa yang kita minta juga Tuhan sanggup memberikan itu. Untuk apa? Karena dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan akan memberikan benih bagi para penabur dan roti untuk dimakan. Artinya apa? Tuhan sanggup memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain untuk orang lain nikmati, tetapi Tuhan juga akan memberikan apa yang bisa kita nikmati di dalam hidup ini. Jadi tidak hanya memberi, tetapi kita juga bisa menikmatinya. Karena seperti yang dikatakan oleh hamba Tuhan pada waktu Natal itu, ada banyak orang yang tidak bisa menikmati berkat Tuhan itu. Anak
sulung yang tinggal bersama dengan orang tuanya itu tidak menikmati berkat Tuhan, tidak menikmati berkat yang ada daripada orang tuanya. Ada banyak juga orang-orang percaya seperti itu. Dia hidup di dalam Tuhan, seakan-akan hidup di dalam Tuhan, tetapi tidak menikmati berkat itu. Tapi kita sebagai orang-orang percaya yang memberi dengan kerelaan hati, apapun itu, tenaga, pikiran, bahkan materi kepada orang lain, ketika kita memberi dengan kerelaan hati, maka Tuhan akan membalas dengan berkecukupan dan berkelimpahan. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tahun ini adalah walaupun dikatakan tahun yang sulit, kita masih mau tetap belajar memberi kepada Tuhan. Belajar memberi apa yang ada pada kita, dan belajar memberi dengan kerelaan hati kita, dengan kerendahan hati kita. Karena Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Tuhan tahu itu dan Tuhan melihat nilai dari kerelaan hati kita. Bukan dari nilai pemberian kita itu. Tapi nilai dari kerendahan dan kerelaan hati kita. Apa kita memberi dengan sedih? Atau apa kita memberi dengan keterpaksaan? Apa kita memberi dengan supaya dilihat orang lain? Atau kita memberi dengan kerelaan hati kita? Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Tapi biarlah ini boleh menjadi pengingat di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kalau pagi hari ini kami masih bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar memberi dengan kerendahan dan kerelaan hati kami Tuhan. Kami menyadari apa yang kami punya itu semua berasal daripada Tuhan. Dan kami juga mau belajar untuk mengembalikan kepadamu. Karena kami tahu Tuhan juga tidak akan berhutang. Tapi Tuhan akan membalas dengan berkat-berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Tuntun kami di sepanjang hari ini. Dalam pekerjaan usaha mata pencaharian yang kami lakukan, bahkan dalam semua kegiatan aktivitas kami. Jagai lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Ini doa kami menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.